Berikut ini kita masuk pada pembahasan sistem pertidaksamaan linier. Di sini terdapat lebih dari satu pertidaksamaan linier dan nanti kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier tersebut ya. Pertama kita mengenal dulu dengan istilah kendala alias constraint. Ini adalah pembatas yang berupa pertidaksamaan linier ya. Karena dia pertidaksamaan linier nanti kan dia garis ya, dia akan membatasi. Dengan demikian ada sebuah daerah tertutup atau terbuka nanti yang merupakan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian atau DHP itu adalah daerah yang merupakan pertemuan dari seluruh kendala. Maksudnya dari seluruh pertidaksamaan linier itu kan nanti ada yang diarsir ya. Nanti pertemuan itu semua itu namanya DHP. Oke. Dan biasanya nanti ditandai dengan arsiran ya. Oke, sekarang coba kita lihat misalnya dulu ya. Di sini kita mau menentukan DHP untuk kendala X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 saja ya, untuk yang simple dulu. Jadi pertama kita coba gambarkan ya. Kalau X sama dengan 0 berarti sumbu Y ya. Nah kalau X besar sama dengan 0 berarti kita arsir ke kanan ya. Y sama dengan 0 itu berarti sumbu X. Kalau Y besar sama dengan 0 kita arsir ke atas ya. Jadi pertemuan mereka ada di kuadran 1 ini. Inilah DHP-nya gitu ya. Dan biasanya dia hanya daerah yang merupakan DHP saja yang kena arsir, maka yang lain seperti yang di kuadran ini kiri dan di bawah ini dibuang. Makanya hasilnya seperti ini saja. Nah, demikian ya. Nah, sekarang coba kita masuk lebih dalam lagi ya. Ada metode menentukan DHP seperti yang tadi salah satunya, yaitu metode mengarsir kendala sesuai dengan arah arsiran. Nah, maka nanti DHP kita adalah daerah yang kena arsir oleh seluruh kendala. Ya, akibatnya ya daerah yang paling padat lah oleh arsiran lah DHP kita. Jadi padat sekali nanti. Nah, bisa kita lihat dari contoh ini ya. Tentukan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan linier berikut ini. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 10. Ini garis yang pertama atau pertidaksamaan linier yang pertama. X tambah y lebih kecil sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Ada 4 buah constraint. Ada 4 buah kendala ya. Nanti kita akan cari daerah di mana yang kena arsir sebanyak 4-4-nya ini atau 4 kali. Oke. Sekarang coba kita mulai menggambar ya. Kita sudah belajar menggambar garis. Pertama kita akan menggambar garis yang pertama ini. Ya, boleh yang kita tentukan apa? Yang tentukan adalah yang memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, boleh kita menentukan yang memotong sumbu Y dulu misalnya ini ya. Jadi X-nya 0 ya. Y-nya berapa? Y-nya jadi 10. Oke. Atau Y-nya yang 0 yaitu memotong sumbu X. Berapa X-nya jadinya? 2X 10, X-nya 5. Di sini 5. Oke. Lalu sudah ada 2 buah titik, tarik sebuah garis. Nanti dulu kita arsir ya. Kita buat garis-garisnya dulu ya. Di sini misalnya kita tutup Y-nya alias Y-nya 0. X-nya adalah 8. Jadi di sini 8 X-nya. Oke. Kali ini yang kita tutup adalah X-nya, maksudnya biar tahu Y-nya berapa ya. Jadi kalau kita tutup X-nya, maka Y-nya sama dengan 8 juga. 8 dengan 8, tarik garis, ya itu dia, di garis kedua. Jadi ini garis pertama ya, yang ini garis kedua, oke ya. Nah sekarang X sama dengan 0 itu kan sumbu Y. Kalau lebih besar, kemudian Y besar sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 adalah sumbu X, sudah ya, gitu. Nah sekarang kita mau mengarsir yuk sesuai dengan arahnya. Jadi arah arsiran. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana praktisnya mengarsir ini, yaitu melihat koefisien Y, tandanya, dan pertidaksamaan. Kalau sejenis ke atas, kalau berbeda ke bawah.
Untuk garis yang pertama ini yang 10 dan 5 ini ya, itu positif koefisien Y-nya lebih kecil pertidaksamaannya, berarti mereka tidak sejenis alias berbeda. Akibatnya untuk garis pertama ini diarsir di bawah garis ya. Untuk garis kedua yang 8 dengan 8 ini dia ya. Ini juga begitu, ada positif koefisien Y-nya lebih kecil pertidaksamaannya, maka tidak sejenis ya. Maka otomatis diarsir juga ke bawah kalau berbeda. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, X sama dengan 0 itu sumbu Y besar daripada 0 itu ke kanan. Dan Y besar sama dengan 0, Y sama dengan 0 sumbu X besar sama dengan 0 ke atas. Maka daerah yang kena arsir keempat-empatnya kalau kita lihat yang paling padat ya dari arsiran adalah yang ini yang saya tunjuk ini. Nah, ini di HP-nya ini ya. Nah, itu dia. Atau HP saja pun nggak apa-apa kita tulis himpunan penyelesaian. Nah, begitulah caranya kalau kita ingin mendapatkan DHP dengan teknik mengarsir sesuai dengan arah arsirannya. Nah, akibatnya daerah yang paling padat ini kan terkadang sangat sulit ya. 4 buah saja kita sudah mulai agak kesulitan untuk menentukannya. Maka kemudian dikembangkan ya sebuah metode yang lain, namanya metode mengarsir daerah lawan. Nah, metode mengarsir daerah lawan ini ya akan kita pastikan bahwa daerah hasil nanti merupakan daerah yang kosong. Nah, tapi sebenarnya ini adalah metode mendapatkan DHP saja. Tapi kalau sudah kita dapatkan DHP, sesungguhnya DHP itu sendiri adalah yang diarsir sebenarnya ya. Ini hanya mendapatkan daerahnya saja. Nah, jadi kita akan menghasil lawan. Coba kita tulis soal yang tadi juga ya, sama soalnya. Ya, kita ulangi, kita gambar kembali dulu ya. Menggambar tidak saya jelaskan lagi karena sudah kita jelaskan di soal yang sama ini ya. Nah, sekarang kita akan mengarsir, tapi mengarsirnya lawannya. Seperti ini ya, ini kan positif lebih kecil tadi, harusnya untuk garis pertama ini ke bawah. Tapi kita arsir lawannya ke atas. Garis kedua yang 8 dengan 8 ini, harusnya kan ini positif lebih kecil, harusnya ke bawah, tapi kita arsir lawannya ke atas. X besar sama dengan 0, ini sumbu Y ini harusnya arsirnya ke kanan. Kita arsir ke kiri ya. Y besar sama dengan 0, sumbu X ini harusnya arsir ke atas, kita arsir ke bawah. Semua garis atau semua constraint sudah kita arsir ya. Nah, setelah selesai itu kita cari mana daerah yang kosong, karena daerah hasil merupakan daerah yang kosong. Daerah yang kosong inilah dia ya, sehingga ini di HP-nya atau HP-nya. Nah, sekarang kita sudah punya HP-nya ya. Nah, biasanya itu nanti ini yang di arsir-arsir tadi ini kan arsiran sementara saja ini. Jadi setelah HP dapat, inilah yang sebenarnya diarsir. Nanti yang keliling ini dihapus, dihilangkan. Ini hanya proses mencarinya saja ya. Tetapi di dalam esai ini nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena inilah sebagai proses dalam mencarinya. Karena dalam esai itu yang diutamakan sebenarnya proses mendapatkannya ya, bukan saja hasil akhirnya. Oke, nah itulah dia cara metode mengarsir daerah lawan. Lebih mudah kita melihat mana HP-nya atau DHP-nya. Oke, coba kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Juga demikian ya. Di sini ada 4 buah constraint ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 buah kendala. Jadi kita akan gambarkan satu persatu. Kali ini kita sudah sangat sering menggambarkan mula-mula garis pertama X tambah Y sama dengan 4. Di sini di sini kita lihat tutup Y-nya, X-nya 4 ya. Kalau kita tutup X-nya maka Y-nya juga 4. Berarti di sini ada 4 kita hubungkan jadi garis ya. Nanti kita arsir. Garis yang kedua kita tutup Y-nya, X-nya 3, betul kan? Kenapa 3?
karena 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Saya rasa ini nggak ada masalah lagi karena sudah berulang-ulang kita lakukan. Begitu juga kalau kita tutup x-nya, maka 3y sama dengan 6 ya. 3y sama dengan 6, y-nya sama dengan 2. Oke. Jadi dia ada x-nya 3, itu tadi yang kita tutup y-nya. Kemudian kita tutup x-nya, y-nya 2. Itu dia ya. Tarik jadi garis. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau x-nya 0, y-nya ikut 0, berarti ada satu titik 0,0 di sini ya. Kemudian untuk titik satu lagi kita tukar dia. Jadi di sini ada x-nya 3, ternyata 3 sudah ada di sini. Y-nya koefisien x-nya 1, berarti 1 ada di sini. Jadi pasangan 3 dan 1 ya, itu dia. Maka di sini ketemunya pas di garis ini. Kok tahu ya di garis ini? Gampang. Ini kan hasilnya 4 ya. Nah, hasilnya 4. Tentu saja 1 dan 3 ini kalau dijumlahkan persis 4 pas di garis ini ya. Nah, jadi titik temunya pas di garis ini 0,0 tadi, ini 1 titik lagi di sini, tarik jadi garis. Nanti kita arsir dengan cara yang sama. Yang ini kalau x-nya 0, y-nya ikut 0, berarti titik 0,0 juga dilewatinya. Kemudian di sini y-nya 3 ya, y-nya 3. Nah, x-nya berapa? Tukar 1, x-nya 1. Oke. Nah, jadi di sini ada x-nya 1, y-nya 3. Lalu pertemuannya juga 1 tambah 3 kan 4, jadi kena pas di garis ini. Sehingga di sini ketemunya. Nah, itu dia. Tadi udah ada 0,0 ya, tambah lagi satu titik yang ini, maka dia kita hubungkan jadi sebuah garisnya. Sekarang kita tinggal mengarsir saja ya. Nah, waktu kita mengarsir kita lihat y-nya ini, pastikan semua y sudah ada di kiri ya, sudah ada di kiri semua ini. Di kiri apa? Di kiri operasi pertidaksamaannya. Baru kita terapkan metode kita itu ya. Apa metodenya? Yaitu lihat koefisien y-nya positif, ini lebih kecil. Nah, harusnya diarsir di bawah, kita arsir lawan, kita arsir ke atas. Kemudian ini juga, ini kita garis yang kedua, ini dia 2 dan 3 ini ya, yang kedua ini. Yaitu positif lebih besar sejenis, harusnya arsir ke atas, tapi kita arsir lawan ke bawah. Kemudian kita ada garis ketiga yang ini nih dia persamaannya. Garis ketiga kita. Ini positif ya, koefisien y-nya di sini lebih besar sejenis, harusnya arsir ke atas, kita arsir ke bawah lawannya. Dan satu lagi ini dia. Nah, ini dia pasti positif lebih kecil, harusnya ke bawah, kita arsir ke atasnya. Semua constraint sudah kita tetapkan arsirannya, sehingga kita cari sekarang mana daerah yang kosong, dan ini daerah yang kosong. Selesai. Inilah HP-nya. Begitu cara menetapkan DHP atau himpunan penyelesaian dari sistem bersamaan linier. Kalau dengan cara mengarsir daerah lawan, dan lebih mudah kelihatannya ya untuk dilihat. Oke, itulah dia 2 buah metode ya. Satu mengarsir searah dengan arah arsiran, yang kedua melawan arah arsiran.